Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat juga Pak Adit. Syukurlah kalau Pak Adit kondisinya sehat-sehat ya. Bapak pagi ini ada sesi coaching ya bersama Bude Irma. Iya benar Bu. Rencana mungkin nanti sekitar jam 1 Bu saya akan melakukan coaching bersama Bu Irma. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak. Maka dari situ saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Bu Irma. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Ibu Irma Rianti. Baik Pak. Sebelum memulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Pak ya. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Ya betul. Selanjutnya kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa, di sini maksudnya reviews dan juga appreciate ya Pak ya. Betul. Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Bapak nanti, kemudian Bapak itu memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach. Apakah sudah jelas Bapak penilaiannya? Iya Bu. Saya pada saat melakukan coaching nanti saya juga akan berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan melakukan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching itu Bu. Jadi saya juga merasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Baik Bu, ya silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Iya Bu, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi Pak? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya observasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, berarti fokus ke potensi coaching ya Pak ya. Yang ingin saya observasi itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan pada saat coaching itu? Ya Bu, jadi pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan ya Bu ya. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Pak.
mungkin demikian ya Pak ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan sebegitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Irma ya Pak ya. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Ya. Sampai ketemu lagi ya Pak Dit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Baik, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya dari melalui alur tirta. Lalu diawali ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini Bu? Baik Pak. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Pak Adit tentang siswa-siswa yang ada masalah di kelasnya Pak dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ada siswa-siswa ribut ya di dalam pembelajaran, betul ya Bu ya? Oke, lalu nanti karena bicara kita ini singkat, Ibu nanti di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita kali ini? Baik, ya jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu Pak. Jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik. Jadi siswa itu mungkin lebih aktif gitu ya dalam belajar. Betul sekarang ya. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar itu seperti apa? Ciri-ciri siswa yang aktif itu kalau menurut saya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu pertama dia itu menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang presentasi mereka, dan kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka gitu. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran Pak. Ya, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar, apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang itu apa? Menurut saya Pak, mereka enggak aktif itu disebabkan pertama mungkin ya Pak, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi sehingga mereka juga pas belajar nganggapnya ya nggak ngerti dari awal. Jadi kalau diikutin juga nggak akan ngerti gitu. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau apa. Kadang-kadang ada yang melamun atau enggak mereka ada yang ngobrol sendiri dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka gitu Pak. Oh iya, gitu ya Bu ya. Berarti itu yang apa yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak itu yang menyebabkan ribut ya Bu ya, jadi tidak aktif. Ya, baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Rencana saya mungkin selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Jadi mungkin yang menyebabkan mereka sering ribut dalam belajar, ya rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya Pak. Jadi enggak itu aja. Jadi kalau misalnya saya ngajar mereka enggak bisa nebak, oh ini lagi gitu. Jadi saya akan berusaha menyusun modul secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan metode pembelajaran maupun referensi yang baru begitu ya Bu ya.
sehingga siswa itu nggak bisa menebak lagi nih, ibu kira-kira saya mau ngapain hari ini, begitu persiapan dalam melakukan itu. Ibu nanti kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bude Irma nanti? Kalau di sekolah, Pak, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar dalam merancang moda pembelajaran karena mereka muda dan energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru, Pak. Jadi ada 2 guru di sekolah saya, mereka itu saya lihat yang pertama cakap teknologi, jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Bu Eti, itu Pak, nah dia itu suka buat yang metode-metode pembelajaran sambil bermain, jadi nanti juga saya akan bertanya-tanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana cara saya nanti menyusun model pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain. Seperti itu. Oh, ya kira-kira kapan itu Ibu rencananya? Rencananya saya mau menyusun modul tersebut itu nanti saat liburan semester, Pak. Di situ saya rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi, dan saya akan terapkan di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru, tepatnya nanti Januari. Gitu ya Bu ya. Berarti pada tahun ajaran baru ada metode baru ya, betul ya Bu ya, harapannya begitu, semangat gitu Bu ya, kira-kira. Oke Bu, baiklah, kita memasuki akhir percakapan ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Baik Pak Adi, terima kasih. Menurut saya berkat Pak Adi tadi bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya, begitu Pak. Yang tadinya saya enggan kepikiran karena Pak Adi tanya, jadi saya nggak ada kepikiran sama solusi permasalahan saya. Iya Bu, baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya mungkin nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap Ibu bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas yang Ibu terapkan. Terima kasih Bu, pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Pada pertemuan kita kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Adi. Terima kasih atas waktunya. Wah, Pak Adit, luar biasa ya coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Pak, perasaannya bagaimana setelah coaching? Ya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa potensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa disampaikan. Baik Pak Adit, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Adit harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching itu? Ya Bu ya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik Pak, baik Pak Adit ya, jadi sudah tercapai ya Pak ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Menurut saya sudah Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya Bu, silahkan. Baik, berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak Adit ya, dimana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan dalam menjalankan rencana aksinya, begitu Pak. Selain itu,
sudah menerapkan juga prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coach Bapak, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Adi sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Pak ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Bapak lakukan, kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Pak ya. Ya Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan Sama-sama. balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Pak Adit. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya itu berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baik Pak Adit, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan lagi sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi. Amin. Ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini mungkin sudah cukup Bu. Nah, baik kalau begitu ya. Sampai ketemu lagi ya Pak Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Adit.